Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menjelaskan tentang dosa dan keselamatan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama, dosa yang sudah menguasai seluruh dunia. Agustinus berpendapat bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan dosa menjadi gerakan dari kehendakan tersebut. Jadi menurutnya dosa tidak hanya membawa kematian bagi manusia, tetapi juga kehendak untuk melawan dosa baru. Dosa menurut Agustinus menjadi suatu orientasi yang salah dari ekstensi manusia sejak kejatuhan Adam. Suatu orientasi dari mana manusia tidak dapat membebaskan diri dari diri mereka. Nah, dosa dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama cukup banyak istilah-istilah yang dipergunakan sehubungan dosa dalam kehidupan manusia, yaitu ket, pesya, Ashem, Un, atau Avon, Hata, atau Katat. Nah, ket ini merupakan istilah yang seasal dengan ketat. Istilah ini diantaranya terdapat dalam Kitab Mazmur 51 ayat 11 yang berbunyi, "Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa." Nah, ini ket. "Hapuskanlah segala kesalahanku." Ada juga apesya. Kata ini mempunyai arti tindakan, memberontak, melawan, menentang. Dapat disimpulkan, hal ini menyangkut tentang pemberontakan atau pelanggaran terhadap kehendak dan perintah Allah. Istilah ini diantaranya dapat ditemukan dalam Kitab Kejadian 31 ayat 36, ada juga di Amsal 28 ayat 13, Hosea 8 ayat 1. Ada juga syegak, ini berarti dosa, tidak disengaja, karena tidak hati-hati, karena tidak sadar dan tanpa diketahui. Contohnya penggunaannya ada dalam Imamat 4 ayat 2 dan ayat 13. Asyim, ini kata ini adalah melanggar, berkata khilaf atau kesalahan. Bapak Ibu boleh melihat di Imamat 6 ayat 2, 5, 6, Imamat 7 ayat 1 sampai 7. Ada juga awon atau afon. Ini kata benda nomina. Ini adalah kata Ibrani afon, alef, vav, nun, diterjemahkan oleh LI dengan hukuman. Ini kedurjanaan, ini kesalahan, dosa seperti itu. Oke, ada juga apa dosa dalam perjanjian baru. Bapak Ibu, dalam Alkitab Perjanjian Baru juga ada banyak istilah yang dipakai untuk menunjukkan dosa. Berikut ini akan dibahas beberapa yang dianggap penting. Ada adikia. Adikia ini digunakan untuk menunjukkan adanya kelakuan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, kejahatan atau perbuatan yang tidak benar. Ada juga hamartia. Istilah kedua dalam Perjanjian Baru adalah hamartia, artinya meleset dari sasaran yang dituju. Jadi ini kehilangan, meleset dari target atau sasaran yang ditetapkan merupakan istilah umum bagi dosa. Ada juga parabasis. Kata ini berasal dari kata kerja parabaino yang maknanya adalah melanggar. Seterusnya ada anomia. Kata ini berasal dari kata sifat anomos, yaitu partikel negatif a, dan kata benda homos atau hukum. Selanjutnya asebia. Kata ini memiliki makna atau berbincang tentang kefasikan dan tidak mengenal Allah. Selanjutnya paratoma. Kata ini memiliki makna kesalahan, tidak berdiri teguh pada saat harus teguh. Ada juga agnomia, artinya tidak berpengetahuan, tidak berpengertian seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita udah tahu jelas asalnya dosa. Kekristenan memahami bahwa dosa berasal dari Adam dan Hawa. Namun
Dosa bukan merupakan hal yang harus disimpulkan secara universal. Dosa asal tidak hanya merujuk pada dosa yang pertama kali dibuat oleh manusia, tetapi pada akibat dari dosa yang pertama terhadap seluruh umat manusia. Dengan kata lain, dosa asal menunjukkan pada kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa sejak manusia dilahirkan ke dalam dunia ini. Bapak Ibu, ada juga akibat dosa. Yang pertama, dosa merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Tertulis dalam Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Yang kedua, dosa merusak hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu boleh membaca Roma 7 ayat 23. Yang ketiga, dosa merusak hubungan manusia dengan alam. Ada dalam Kejadian 2 ayat 15. Yang keempat, dosa merusak manusia. Tertulis dalam Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 19, Mazmur 90 ayat 9 sampai 10. Nah, yang kelima, dosa membuat manusia menderita. Ada juga ayatnya dalam Kejadian 3 ayat 13 sampai 19. Yang keenam, dosa membuat manusia menerima hukuman. Ayatnya Bilangan 32 ayat 23. Jadi inilah akibat dosa Bapak Ibu. Setiap dosa yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Jadi apa jalan keluar dari dosa? Jalan keluar dari dosa. Jadi Bapak Ibu, dosa itu realitas yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Karena hal ini senada dengan ungkapan Paulus yang berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23. Jadi, manusia secara pribadi bertanggung jawab dan tidak dapat membenarkan diri dengan beralasan dan perbuatannya. Semua perbuatan dosa manusia akan mendatangkan hukuman yang mengerikan bagi manusia. B.J. Bolan mengatakan bahwa pengampunan dosa itu sekali-sekali tidak berarti bahwa Allah itu memberikan serta memaafkan begitu saja dosa-dosa manusia. Bapak Ibu, keselamatan manusia dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi dalam Perjanjian Lama, jalan keselamatan diberikan kepada manusia melalui Taurat. Manusia dituntut memenuhi hukum Taurat agar masuk ke dalam surga. Jadi kewajiban agama menuju keselamatan. Ternyata tidak ada yang mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat seutuhnya. Artinya, tidak ada satupun yang selamat karena keagamaannya. Maka perjanjian lama membuktikan manusia tidak bisa selamat oleh usahanya sendiri, karena tidak ada yang memenuhi Taurat seutuhnya. Yang diselamatkan di perjanjian lama, semua juga oleh kasih karunia, bukan karena kehidupan beragama. Semua ada dalam bayangan-bayangan keselamatan yang sejati dalam Kristus, dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 3. Dan Matius 8 ayat 11 dengan jelas menunjukkan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub diselamatkan masuk ke kerajaan surga. Dan Lukas 16 ayat 22 sampai 23 dengan jelas juga menunjukkan bahwa Abraham diselamatkan. Dalam perjanjian baru, jalan keselamatan menjadi terang benderang. Yesus memproklamirkan dirinya adalah jalan keselamatan satu-satunya. Kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16. Dan dengan jelas, Yesus mengatakan bahwa kedatangannya bukanlah menyediakan Taurat, melainkan menggenapinya. Ada di Matius 5 ayat 17. Oke, konsep keselamatan. Konsep keselamatan dalam Kristen dinyatakan jelas bahwa Alkitab di mana keselamatan dipandang sebagai anugerah Allah. Efesus
2 ayat 8 sampai 9, dan bukan merupakan usaha dari manusia. Di samping itu, Bapak Ibu, Alkitab juga mengajarkan adanya surga dan neraka. Surga merupakan tempat hidup yang kekal bagi setiap orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Sedangkan neraka merupakan tempat penghukuman kekal bagi setiap orang yang menolak untuk percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, apa sebenarnya dasar keselamatan? Bapak Ibu, dasar keselamatan dan astrologi Kristen adalah anugerah Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus bagi umat manusia. Thyssen menjelaskan hal tersebut secara lengkap sebagai berikut. Katanya, Alkitab mengajarkan bahwa Allah telah menyediakan keselamatan melalui pribadi dan kaya putranya. Sang putra telah diutus untuk menjadi manusia, mati ganti kita, bangkit kembali di antara orang mati, naik kepada Allah Bapa, menerima kedudukan yang berkuasa di sebelah kanan Allah, dan menghadap Allah atas nama orang percaya. Ia akan datang kembali untuk menyempurnakan penebusan. Karya penebusan Kristus merupakan perwujudan dari anugerah Allah bagi manusia. Keberdosaan manusia menjadikan mati sehingga tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kita bisa membaca Efesus 2 ayat 1. Jadi Bapak Ibu, dampak penyelamatan oleh Allah atas manusia melalui karya penebusan Yesus Kristus memberikan dampak yang jelas. Adapun dampak dari karya penyelamatan tersebut adalah sebagai substitusi. Kematian Kristus adalah substitusionari, yang artinya Kristus mati karena orang berdosa dan menggantikan mereka. Siapa orang berdosa itu? Ya kita, saya, Bapak, Ibu. Jadi Kristus sebagai pengganti yang menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang berdosa, kita. Kita yang harusnya dihukum atas kesalahan kita. Jadi kesalahannya diperhitungkan kepadanya. Kepadanya ini maksudnya Yesus. Secara demikian sehingga Yesus mewakili kita dengan menanggung hukuman. Pengampunan. Bapak Ibu, ada beberapa kata Yunani untuk pengampunan ini. Pertama, charizomai, yang memiliki arti mengampuni berdasarkan anugerah. Ini ada di Kolose 2 ayat 3, kata ini berhubungan dengan pembatalan hutang. Melalui karya penebusan Kristus, hutang orang percaya telah dipakukan di kayu salib. Kedua, apehemi, yang berarti melepaskan atau membebaskan. Melalui kematian Kristus, masalah dosa orang percaya telah dilepaskan, baik dosa masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Justifikasi. Ini orang percaya yang menerima karya penyelamatan Allah dibenarkan di dalam Kristus. Mereka yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus dinyatakan benar. Dua aspek yang terjadi pada justifikasi, yaitu pengampunan dan pengangkatan semua dosa dan akhir terpisahkan dari Allah. Hal itu juga menyangkut pelimpahan kebenaran atas pribadi yang percaya dan berhak atas semua berkat yang dijanjikan pada orang benar. Dan ada juga hidup kekal di surga. Jadi setiap orang yang menerima Yesus menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah memiliki hak untuk memperoleh hidup yang kekal di surga. Karena mereka mendapat jaminan bahwa tidak ada penghukuman lagi di dalam Kristus.
Karya penyelamatan Allah telah ditawarkan sebagai wujud anugerah Allah kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, namun jika karya tersebut ditolak, maka akan ada dampaknya, yaitu mati akibat dosa. Penolakan akan karya penyelamatan Allah akan berdampak kematian. Efesus 2 ayat 1. Ada juga dampaknya itu binasa akibat dosa. Kebinasaan akibat dosa menjadi dampak bagi setiap manusia yang menolak penyelamatan Allah. Allah telah memberikan pilihan kepada manusia. Jika dia menerima akan memperoleh hidup kekal, tetapi jika menolak, maka dia akan binasa. Yang ketiga, dihukum di neraka. Penolakan akan karya penyelamatan Allah akan membawa manusia berdosa pada murka Allah dan penghukuman yang mengerikan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dosa adalah pemisahan Allah dan manusia, dan dosa merupakan ketidaktaatan manusia atas perintah-perintah Allah. Konsekuensi dari dosa, manusia berada di bawah kutukan dan kehilangan kemuliaan Allah, bahkan merusak hubungan dengan sesama manusia dan merusak hubungan dengan diri sendiri. Walaupun demikian, banyak orang percaya tidak memahami tentang dosa dan konsekuensinya. Jalan keluar dari dosa adalah percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Salib Yesus Kristus adalah lambang kemenangan atas dosa, di mana salib itu membawa manusia lama, yaitu tubuh dosa, telah tersalib bersama Yesus. Artinya Bapak Ibu, salib, di mana salib itu membawa manusia lama ke manusia baru, artinya semua yang telah lama telah berlalu dan sekarang telah memiliki hidup yang baru. Dan keselamatan dapat juga disebut pembebasan ataupun keamanan dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Keselamatan adalah kebebasan dari hasrat duniawi dan godaan yang mengarahkan manusia keluar dari penerangan dan persekutuan penuh dengan Allah. Dalam perjanjian baru, jalan keselamatan menjadi terang benderang. Yesus memperlihatkan dirinya adalah jalan keselamatan satu-satunya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, dengan jelas Yesus mengatakan bahwa kedatangannya bukanlah menyediakan Taurat, melainkan menggenapinya. Demikian Bapak Ibu, kiranya materi ini bisa berkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.